Halo Cinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood terbaru ya, yang baru aja tayang lebih cepat dari biasanya, yaitu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ini adalah film ke-7 ya berarti ya. Ini film ke-7 Mission Impossible setelah film pertamanya itu rilis tahun berapa? 96 ya kalau nggak salah. Tom Cruise di sini sudah berumur 60 tahun. Gila. Dan ini adalah film Mission Impossible terpanjang, 2 jam 40 menitan gitulah. Aduh udahlah, pokoknya sekarang itu ya eranya film 2 jam setengah ke atas lah. Jadi siap-siap kalian ya kalau menonton film ini, nggak usah terlalu malam. takutnya gitu ya, fisik kalian sudah tidak sekuat saya. Tapi anyway, filmnya emang sepanjang itu. Dan ini film yang katanya paling mahal ya, yang pernah dibikin sama Tom Cruise. Di film ke-7 ini Tom Cruise kembali lagi seperti biasa menjadi Ethan Hunt, seorang agen IMF ya, bukan International Monetary Fund ya, tapi Impossible Mission Force. Dan sekarang Ethan Hunt ini harus berhadapan dengan musuh yang paling kuat dari musuh-musuh sebelumnya, karena musuhnya adalah seorang atau sebuah AI alias Artificial Intelligence ya, yang ternyata ya seperti film-film science fiction pada umumnya ya, AI memberontak dan akhirnya berbalik melawan manusia seperti apa itu? Terminator, Skynet, ya apapun itulah. Tapi di sini ya dibawa ke ranah spionase action yang agak membumi lah, ala-ala Mission Impossible gitu kan. Dan di sini Ethan Hunt ini harus mencari kunci yang bisa mematikan si entitas tersebut gitu ya. Dan masalahnya kunci ini direbutkan banyak orang juga. Dan impresi gue pas nonton film ini adalah gila, ini film panjang banget guys, dan ini part 1 gitu ya. Gue jadi kayak agak jiper sebenarnya pas menonton. Anjir, ini part 1 tapi durasinya aja 2 jam 47 menit. Apakah ada sesuatu yang urgent gitu sampai harus diceritakan sepanjang ini untuk part 1 saja gitu ya. Karena kalau nggak salah Mission Impossible Fallout aja yang kemarin itu udah termasuk panjang kalau nggak salah ya, 2 jam setengah. Kayaknya emang film ini tuh mulai tancap gas itu setelah si Ethan Hunt ini mulai beraksi di Italia itu ya, dan seterusnya ke sana gitu. Tapi sebelum itu tuh sebenarnya ada part-part yang ya menurut gua agak kepanjangan sih, dan emang dibikin kayak agak draggy ya. Kayak adegan di airport gitu ya, nanti ada di bandara Abu Dhabi gitu ya, ketika Tom Cruise kejar-kejaran sama agen pemerintah, terus dia ngejar juga si Gabriel ini gitu ya, si jamaah entitas ini gitu kan, sama dia ketemu sama karakter baru tuh yang diperanin sama si Hayley Atwell ya, Grace. Terus nanti di akhir ketika semuanya kelar gitu, Tom Cruise ini masih berusaha lari gitu ya dari agen pemerintah, yang sebenarnya di atas kertas itu mereka nggak akan bisa nangkep Tom Cruise cuy, tapi dia berusaha lari naik ke atas bandara, terus dia lari di atas genteng bandara gitu ya. Dan itu adegannya emang bagus sih, shotnya itu wide gitu ya, beauty shot cuy. Kalau menurut gue ya, jadi kayak nggak penting men, karena abis itu ya udah gitu, orang udah lolos kok secara teknis gitu kan. Tapi ya itu salah satu aja ya dari sekian beberapa adegan yang menurut gue kayak agak di stretch gitu biar kelihatan lebih indah gitu. Tapi sebenarnya nambah durasi dan menurut gue kayak kepanjangan. Tapi ya nggak apa-apa, itu selera ya, balik lagi, karena menurut gue film ini harusnya bisa lebih padat gitu ya, karena di sini intriknya aja udah ribet cuy ngelawan AI. Padahal openingnya di sini udah keren banget gitu ya, soal si entitas ini gitu, ketika dia memanipulasi program kapal selam milik Rusia gitu kan, hingga akhirnya menyerang diri sendiri. Wah itu keren banget cuy, kayak sabotase yang dilakukan oleh AI gitu kan. Nah gue tuh berharap sih emang ada intrik-intrik AI itu gitu ya, sabotase emang ada sih, cuman ya tidak sebanyak yang gue harapkan sih, karena kan ya ini adalah pertarungan antara manusia lawan kecerdasan buatan ya. Sebenarnya yang gue sayangin adalah pas si Ethan Hunt dan kawan-kawan berhadapan sama AI ini, banyaknya sih emang interaksi via manusia lagi gitu ya. Si Gabriel di sini kan ceritanya dia kayak utusan si entitas itu gitu ya, dia jadi bisa melakukan apa saja dengan kendali si entitas gitu kan. Entah kenapa pas momen kayak gitu tuh kayak agak boring ya, karena gue ngerasa penggambarannya terlalu biasa gitu. Apalagi pas nanti adegan di sebuah pesta malam-malam itulah, nanti kalian bakal tahu sendiri ketika mereka semua ketemu gitu ya. Di situ tuh kayak emang cuman ngobrol-ngobrol doang gitu, ngomongin soal prediksi yang bisa dilakukan si entitas ini gitu. Tapi gue ngerasa kayak ngomongnya kepanjangan sih di situ gitu. Ini mungkin yang bikin adegan-adegan di sini tuh agak di-stress gitu ya, karena banyak eksposisi yang diucapkan lewat dialog gitu tentang inti dari ceritanya, tapi kayak dikemasnya biasa aja gitu. Tapi overall ya Mission Impossible Dead Reckoning ini menurut gue ya masih tetap menghibur sih, karena ya lu nonton film ini kan pasti pengen lihat aksinya Tom Cruise kan, dan itu pasti akan lu dapetin gitu di film ini dengan
jumlah yang lebih banyak gitu, karena ya durasinya lebih panjang cuy. Kalau lu hitung nanti dari awal aja udah banyak aksi gitu kan, dari adegan opening yang tadi gue bilang bagus gitu kan, terus habis itu nanti adegan di bandara, terus nanti habis itu adegan di Itali, terus nanti ada adegan naik motor gitu kan, terus nanti ada adegan di kereta itu panjang banget sekuennya ya, dari ngejar kereta, berantem di kereta, sampai lolos dari kereta yang mau hancur gitu. Itu juga gila sih, maksudnya di sini set piece actionnya emang udah diperhitungkan banget gitu dengan matang, dan di setiap set piece action itu juga selalu ada ya humor yang diselipin, dan menurut gua pas gitu, apalagi dengan karakternya Benji ya, si Simon Pegg gitu. Pas adegan dia nge-defuse bom nuklir itu bagus sih, itu menurut gua salah satu humor yang pas gitu ya, disisipin di saat-saat yang genting gitu. Jadi kayak suasana tuh bisa intens tapi bisa mencair dulu gitu dikit, tapi nanti intens lagi, ya itu boleh lah. Dan beberapa karakter barunya juga menurut gue cukup menarik sih gitu, kayak si Hayley Atwell yang jadi Grace sebagai pencuri ulung, ya boleh lah dia gitu, personanya cukup misterius dan cukup bikin jengkel gitu sebagai pencuri ulung yang emang jago banget. Dia itu cocok tau main di No You See Me asli. Dan karakter si S.I. Morales ini gitu ya, yang bener-bener kayak misterius juga dapet. Cuman pas gua ngelihat sekuen dia berantem sama si Rebecca Ferguson atau sama si Tom Cruise itu kayak masih nggak tahu, kayak kaku aja gitu ya. Apa karena second action-nya tidak bisa ditampilkan dengan baik ya pas adegan hand to hand combat gitu. Itu nanti ada soalnya di Roma Italia. Gue ngerasa kayak agak canggung, tapi mungkin emang treatmentnya kayak gitu, soalnya kan kayak ngelit intensitasnya si Ethan Hunt yang lagi berusaha ngejar waktu gitu kan. Cuman maksud gue S.I. Morales sebagai villain yang misterius ya boleh lah, cukup gitu. Ya kita lihat aja nanti ya di part 2 apakah akan ada kejutan yang dia berikan gitu, atau akan adakah layer-layer lain gitu yang akan kita lihat dari karakternya si S.I. Morales ini. Tapi karena ngomongin soal kecerdasan buatan lawan manusia ya, gue jadi inget series favorit gue dulu yang dibikin sama Jonathan Nolan, judulnya Person of Interest. Kurang lebih film ini tuh kayak gitu cuy. Gue kasih gambaran sedikit ya. Series ini udah ada 5 season dan udah beres juga, tamat. Dan itu salah satu series terbaik sih menurut gue, yang underrated juga, gak banyak orang tahu soal AI lawan manusia gitu ya. Cerita tentang AI yang emang bisa memprediksi semua gerak-gerik manusia gitu. Jadi di satu sisi si AI ini bisa jadi senjata, tapi di satu sisi si AI ini bisa jadi alat yang menolong manusia juga gitu. Nah di situ tuh ada kayak ada dua pihak gitu yang memanfaatkan AI ini gitu. Nah di Mission Impossible ini kurang lebih sama gitu. Si AI ini bedanya dia membelot dan dia kayak memberontak sendiri gitu, tapi ada banyak pihak yang berusaha menghentikan atau menguasainya gitu. Gue sih ngebayanginnya ya pas sudah tahu ceritanya tentang itu tuh ya, si S.I. Morales, si Gabriel ini harusnya bisa jadi karakter yang lebih superior gitu ya, karena kan dia udah punya knowledge yang diberikan oleh AI gitu. Harusnya sih kayak di Person of Interest gitu, ketika lu punya knowledge itu lu udah lu menguasai medan perang mau gimana pun caranya gitu. Ya kita lihat mungkin part 2-nya akan seperti itu, Dead Reckoning. Kita tunggu aja ya, karena ini tuh topik yang masih seru menurut gue ya. Ya bukan yang baru, tapi untuk saat ini kayak masih relevan dan masih seru gitu. Karena kan emang kecerdasan buatan sekarang udah jadi hal yang kita temui dimanapun ya. Semoga nanti hal tersebut bisa digambarkan dengan lebih gila aja sih di part 2-nya ya. Karena di part 1 ini sih emang lebih kayak gimana seorang Ethan Hunt yang melakukan semuanya secara konvensional gitu, melawan AI yang gerak-geriknya memang tidak bisa ditebak gitu kan. Cuman kalau dilihat dari franchise Mission Impossible yang modern ya, setelah Ghost Protocol gitu ya, gue ngerasa kayak Dead Reckoning Part 1 ini memang belum bisa ngasih apa ya, sesuatu yang ikonik gitu selain adegan stunnya gitu kan. Maksudnya ya kalau di Fallout itu gue suka villainnya gitu, Henry Cavill, jelas-jelas itu kayak ikonik banget gitu, dan kayak lawan yang seimbang gitu kan. Rogue Nation juga gue suka gitu, karena itu personal banget endingnya gitu kan. Kalau adegan motor terbang itu emang keren sih, tapi gue ngerasa kayak ya udahlah gitu ya, kayak saking seringnya gitu Tom Cruise melakukan itu tuh gue jadi ngerasa kayak udah nggak wah lagi. Salah nggak sih ya, tapi maksudnya dia tuh udah terlalu sering melakukan stunt berbahaya, jadi kayak oh oke, ya udah. Mungkin secara nggak langsung itu sebenarnya akal-akalan Tom Cruise aja gitu, biar dia bisa ngelakuin extreme sport tapi dibayarin kantor gitu ya. Jadi kayak aduh gue mau extreme sport apa lagi ya? Coba naik motor terus terjun pakai parasut, tapi gimana ya? Ya udah bikin film gitu. Mungkin, tapi gue nggak tahu ya. Ya udah, kalau mau gue kasih skor untuk Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini mungkin 7,8 lah dari 10 ya. Gue mau ngasih 8, tapi asli durasinya kelamaan dan ada beberapa bagian di film ini yang sebenarnya bisa lebih pendek sih menurut gue ya. Gue ini termasuk orang yang gak masalah nonton film durasinya lama,
kalau pacingnya enak gitu ya. Tapi di sini tuh pacingnya tetap ada yang kayak naik turun gitu ya. Jadi ada momen dimana gue kayak ya lama banget sih bagian sini gitu. Tapi ya kita lihat aja apakah nanti part 2-nya bakal lebih panjang dari film ini. Oke, kalau kayak gitu nonton aja langsung Mission Impossible Dead Reckoning udah tayang ya di bioskop minggu ini. Dan komen juga menurut kalian gimana, apakah ini film Mission Impossible terbaik menurut kalian? Kalau termahal sih iya, tapi kalau terbaik, nah itu dia, coba komen menurut kalian Mission Impossible terbaik itu yang mana. Dan seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa dukung Cinecrip di Saweria atau dengan Super Thanks ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, episode film-film blockbuster. Bye bye.